Salam Kerahiman, 5 Maret. Temanya banyak omong, gaduh, ribut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari diary nomor 803. Kamarku dekat dengan asrama laki-laki. Aku baru tahu bahwa laki-laki begitu banyak ngobrol. Dari pagi sampai larut malam, mereka bicara tentang bermacam-macam hal. Ruangan perempuan jauh lebih tenang. Biasanya perempuan selalu dipersalahkan karena terlalu banyak bicara. Tapi aku beroleh kesempatan untuk meyakinkan diriku bahwa yang benar adalah sebaliknya. Sangat sulit bagiku untuk memusatkan perhatian pada doa di tengah lelucon dan tawa ria itu. Apabila aku dikuasai sepenuhnya oleh rahmat Allah, aku tidak merasa terganggu olehnya, sebab pada saat seperti itu aku tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingku. Itu sharingnya Suster Faustina ya. Ternyata ada rahasia kecil yang hari ini kita bisa terima. Sering dikatakan perempuan itu cerewet, perempuan itu banyak ngomong. Tapi melalui sharing Suster Faustina, dan dia pun surprise karena ternyata justru laki-laki yang lebih banyak ngomong dari pagi sampai malam, berdiskusi, berbicara tentang banyak hal. Nah, yang menjadi perhatian kita bukan cerita itu, tapi pada saat seperti itu, karena kamarnya Suster Faustina dekat dengan asrama laki-laki, kegaduhan itu membuat dia tidak nyaman untuk berdoa. Merasa terganggu. Kita pun barangkali pernah mengalami hal tersebut. Kita pergi ke perayaan Ekaristi, sebelum misa biasanya kan kita ada doa pribadi, kita hening, kita menyiapkan diri. Tapi di belakang ada yang ngobrol. Dan yang ngobrol ini ibu-ibu ya, bukan laki-laki. Ngobrol mungkin sudah lama nggak ketemu, jadi ngobrolnya seru dan dengan suara yang agak keras dan dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia ya, bahasa daerah mereka. Sesaat gerah ya, karena mengganggu. Hanya saya lirik, tapi ternyata mereka tidak merasakan itu karena mereka penuh sukacita dengan perjumpaan tersebut. Pernah juga terjadi di ruang adorasi. Biasanya hening ya, hening masing-masing berdoa. Tapi ada juga yang ngobrol, yang katanya konsultasi di dalam ruang adorasi. Dan itu sangat mengganggu mereka yang sedang ada di ruang adorasi. Ada yang pindah, nggak deket-deket orang yang ngobrol. Dan Suster Faustina pun pernah mengalami hal tersebut. Dia ingin konsentrasi, dia ingin berdoa, tapi banyak gangguan. Dia punya keinginan untuk pindah waktu itu ya. Tapi kalau dia pindah, berarti kan dia mungkin jadi menyinggung orang yang sedang ngobrol tersebut. Dia berusaha tidak pindah, dia berusaha konsentrasi untuk berdoa dengan Tuhan. Nah, di dalam bacaan hari ini, Suster Faustina juga memberikan suatu rahasia buat kita. Kalau kita ada di dalam kuasa rahmat Allah. Di situ dikatakan, apabila aku dikuasai sepenuhnya oleh rahmat Allah, betul-betul ada di dalam Allah, maka segala gangguan itu tidak mengganggu dia dalam berdoa karena dia katakan, pada saat itu aku tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingku. Jadi positifnya, kalau ada yang ngobrol atau kita dalam berdoa merasa terganggu, Tuhan izinkan itu terjadi dan itu menjadi kita untuk melatih lebih fokus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, tidak terganggu dengan gangguan orang, tapi lebih fokus lagi dan kalau sampai kita merasa tidak terganggu dengan keadaan sekeliling, artinya kita ada atau dikuasai sepenuhnya oleh rahmat Allah. Silahkan Bapak Ibu
mencoba. Pasti perlu perjuangan, tapi dengan kasih yang besar, dengan niat yang tulus, dengan sungguh-sungguh mau bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan izinkan hal itu terjadi, itulah saatnya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, tidak terganggu oleh keadaan sekitar. Kita hening sejenak. Terima kasih Tuhan atas waktu yang hening yang bisa aku dapatkan sehingga ada saat teduh berdua denganmu. Hanya Engkau dan aku. Bantulah aku Tuhan untuk tetap berada di dekatmu, bisa berdialog denganmu, dan juga dengan segala gangguan yang ada, aku ingin terus bisa membuktikan bahwa pada waktu-waktu sibuk, aku tetap ada bersama dengan Engkau. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu satu tantangan, satu tawaran, tapi untuk menumbuhkan relasi kita dengan Tuhan. Kalau ada yang ngobrol, ada yang ganggu kita, jangan kita mengeluh, jangan kita ngomel, tapi syukuri. Karena Tuhan izinkan terjadi dan kita mau menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Salam kerahiman.